Oke Sobat Nilampedia, jika pada video part 1 telah dibahas bagaimana cara menguji bilangan keasaman dengan cara laboratorium, maka pada video part 2 akan dibahas bagaimana cara melakukan uji bilangan keasaman dengan cara manual atau tanpa menggunakan laboratorium. Untuk lebih lengkapnya simak terus videonya. Oke, sekarang kita mau lanjut untuk tahu bilangan asam versi petani atau skala petani. Nah, untuk alat yang kita butuhkan, yang pertama itu cukup wadah gelas biasa, bisa gelas air minum atau gelas yang intinya kita bisa pakai untuk mengaduk nantinya. Kemudian yang kedua, kita harus ada yang namanya gelas ukuran 25 mili. Kemudian yang terakhir yaitu kita butuh yang namanya pipet tetes. Jadi saya pikir hanya itu saja yang kita butuhkan, karena yang lainnya ini hanya sebagai wadah saja, tidak ada alat-alat yang susah untuk didapat, semuanya terjangkau. Kemudian untuk bahannya sendiri, bahannya masih sama yang seperti sebelumnya pada skala laboratorium, yaitu bahannya kita ada KUH 0,1 normalitas. Kemudian yang kedua yaitu alkohol technical grade, ini 96%. Kemudian bahan yang terakhir yaitu BTB 1%. Jadi langsung saja kita bisa praktekkan dalam versi atau skala petani bagaimana caranya. Yang pertama itu kita ambil dulu alkohol sebanyak 25 mili. Kita gunakan gelas ukur yang tadi, ukurannya 25 mili, kita tinggal ambil saja. Dan setelah itu alkohol yang sudah kita ambil 25 mili kita langsung tuang ke dalam gelas atau ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Alkohol ini kita masukkan lagi 1 tetes BTB, sama seperti pada skala laboratorium tadi, kita cuman pakai 25 mili alkohol, kemudian BTB cukup 1 tetes saja. Setelah itu kita aduk sedikit supaya BTB-nya ini bisa homogen dengan alkoholnya, bisa tercampur dengan baik. Ya, setelah itu kita masukkan KUH 0,1 normalitas. Kita masukkan tetes by tetes saja sambil kita aduk. Kita masukkan sampai warnanya warna hijau. Jangan lewat ya. Masuk sampai warna hijau saja. Ya, seperti ini. Jika lewat tetesannya akan mengakibatkan warnanya jadi biru, dan jika biru artinya kita harus ulang dari awal lagi. Nah, setelah itu kita ambil minyak nilam sebanyak 2,1 mili. Nah, ingat pada skala laboratorium tadi kita ambil sebanyak 2 gram. Artinya yang kita gunakan adalah timbangan. Sedangkan dalam skala petani atau versi petani kita cukup pakai mili, atau kita pakai pipet tetes yang tadi sebanyak 2,1 mili. Setelah kita masukkan sebanyak 2,1 mili, kita masukkan lagi KUH tetes by tetes. Kita tetes sampai warnanya berubah jadi hijau. Dan satu hal lagi, tetesnya benar-benar kita harus hitung, karena nanti belakangan kita akan kalkulasi sesuai dengan rumus yang ada. Ya, sekarang kita bisa lihat perubahan warna yang ada. Tadi awalnya warna kuning dan sekarang sudah warna hijau. Ya, dari pengetesan tadi
Sekarang kita kalkulasi ke rumus yang ada. Dari tetesan yang kita peroleh sebanyak 98 tetes. Dari 98 tetes ini kita konversi ke mili. 98 kita kalikan dengan 0,05 mili. Artinya kita dapat 4,9 mili. Dari situ kita masukkan ke dalam rumus volume KOH yang kita dapatkan lagi. Yang kita pakai, kita kalikan dengan 0,1 dibagi dengan, kita kali dengan 0,1, kemudian kali dengan 56,1 dibagi dengan 2,1 mili. Dan hasilnya adalah 13,09. Oke, tadi kita sudah lakukan pengetesan asam dalam skala petani atau versi petani dengan bahan yang sama, tapi ada beberapa alat yang kita sederhanakan supaya di luar sana mudah dijangkau dan gampang kita dapat. Apabila kita bandingkan dari hasil skala laboratorium dan skala versi petani, itu perbedaannya ada sekitar 2 derajat, 2 nilai asam yang berbeda. Apabila kita pakai skala laboratorium kita dapat 15,4, sementara skala petani kita dapat 13,09 atau 13,1. Jadi perbedaannya ada sekitar 2 lebih. Sobat Nilampedia, setelah kita mengetahui tingkat bilangan keasaman dari minyak nilam ini, minyak nilam tersebut. Nah, selanjutnya kita akan dengar penjelasan mengenai apa sih penyebab kenapa minyak nilam itu bisa tinggi. Ini termasuk tinggi, Pak ya? Iya, ini termasuk tinggi. Jauh dari standar ISO yang kita punya. Kalau standar ISO berapa, Pak? Maksimum 4. Maksimum nilainya 4 ya? Nilainya 4. Nilainya 4. Asam. Untuk bilangan keasaman yang tinggi seperti ini yang mencapai 13 dan 15, sedangkan standarnya adalah standar ISO yaitu 4. Iya. Apakah bisa diturunkan, Pak, atau tidak? Sebenarnya bisa. Kita bisa turunkan sampai 0 nilai keasamannya. 0 nilai keasamannya. Ada caranya, yaitu namanya acid wash. Iya. Kalau untuk dilakukan di petani bisa nggak, Pak? Untuk perlakuan acid wash ini di skala petani, sebenarnya bisa, hanya saja sulit untuk mendapatkan bahan. Itu yang pertama. Untuk masalah bahannya kita sulit dapatkan, apalagi di Sulawesi. Kemudian yang kedua, alatnya juga itu tidak gampang. Kita harus buat ini, buat itu. Berarti alat dan bahan itu memang sulit. Alat dan bahan itu sangat sulit kita. Kalau prosesnya tidak terlalu sulit, prosesnya Pak, itu nggak terlalu sulit. Itu prosesnya gampang, hanya saja alat dengan bahan aja untuk pengadaan di luar sana itu yang susah. Iya, betul. Nah, jadi kemudian ini tingkat bilangan keasaman tinggi ini dipengaruhi apa saja yang pengaruhi ini, Pak? Oh, kalau yang dari tingkat keasaman ini banyak faktor yang mempengaruhi. Iya, Pak. Nah, yang pertama dari skala agronomi, yaitu dari tanah itu sendiri. Proses budidaya, Pak ya? Bagaimana tanah itu sendiri, kemudian pada saat proses budidayanya, apakah penggunaan kimianya salah atau benar, itu sangat mempengaruhi. Oh, begitu, Pak ya? Kemudian pada saat proses penyulingan itu sendiri, kita harus betul-betul sesuai dengan prosedur yang ada. Itu berapa jam, Pak, minimal itu, Pak? Untuk masalah waktunya masalah waktu sulingannya, mulai dari 1 jam pertama sampai 8 jam, yang keluar itu adalah minyak daun. Nah, sementara minyak daun kan itu asamnya rendah. Nah, kemudian 8 jam berikutnya yang keluar adalah minyak batang. Dan minyak batang itu kan asamnya kita tahu bahwa tinggi. Nah, namun pH-nya juga tinggi. pH-nya juga tinggi, betul. pH-nya juga tinggi. Hanya saja jadi dari 2 perbedaan ini harus sinkron pada saat proses penyulingan. Harus betul-betul sesuai prosedur, karena apabila tidak sesuai maka akan rugi. Yang rugi itu siapa? Ya, petani itu sendiri. Jadi sebagai kesimpulan, bahwa harus memperhatikan yang namanya budidaya dan proses penyulingan.
yang dimana dua hal tersebut akan sangat mempengaruhi yang namanya nilai keasaman itu sendiri. Jika nilai asam itu tinggi, maka harus dilakukan yang namanya proses acid wash atau proses menetralisir nilai keasaman. Dalam proses acid wash tersebut itu membutuhkan biaya. Nah, selain daripada membutuhkan biaya, juga akan terjadi yang namanya proses loss, yang artinya kuantiti yang akan kita dapatkan akan berkurang. Sebagai contoh, jika kita proses 100 kg minyak nilam, maka hasilnya yang kita dapatkan 98 kg atau 95 kg, atau bahkan kita cuma dapat 90 kg dari 100 kg yang kita proses itu. Jadi itulah kenapa minyak nilam yang nilai asamnya tinggi secara otomatis akan terjadi pemotongan harga. Jadi kembali kami tekankan bahwa yang namanya nilai keasaman atau semua proses yang mempengaruhi nilai keasaman harus benar-benar dijaga secara serius. Itulah video tutorial tentang bilangan keasaman. Kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya, yaitu bagaimana mengetahui kualitas minyak nilam terbaik yang dapat memenuhi standar ekspor yang harganya dapat menjadi lebih tinggi dibanding minyak nilam yang biasa atau yang sering kita dapatkan di petani. Oke, jumpa lagi pada video-video selanjutnya.